Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali untuk beribadah bersama. Saya percaya hari ini saudara juga akan tetap dilawat oleh Tuhan. Meskipun kita hanya ibadah lewat online, tetapi saya percaya di dalam roh kita tetap satu. Tetap semangat mengikuti anjuran pemerintah, jaga kesehatan Bapak Ibu Saudara, jaga kebersihan diri, jaga jarak satu dengan yang lain. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa pada pagi hari ini dalam ibadah raya Minggu. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap kita. Mari kita naikkan syukur kita. Mari kita naikkan sembah kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak disembah, dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Saat badai hidup
pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan pada saat ini Bapa, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami Bapa, pikiran, perkataan, perasaan, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak mempermuliakan nama Tuhan. Ampuni kami Bapa. Layakkan kami untuk datang di hadapan-Mu. Layakkan kami untuk datang di hadirat-Mu Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan memberkati dari awal sampai berakhirnya. Biarlah semuanya jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita lebih lagi datang di hadirat Tuhan. Mari lebih lagi kita datang sembah Dia, sebab Dia Allah yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih
dari setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau bertepuk tangan bersorak bagi nama-Mu Bapa. Sebab Engkau Allah yang setia dalam hidup kami, dan Engkau yang layak untuk dipuji, dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, mungkin jemaat Tuhan di rumah dalam beribadah bersama dengan keluarga, bisakah salam samping kiri kanan depan belakang saudara? Mungkin ada yang di belakang, mungkin banyak beribadah. Puji Tuhan. Mari salam samping kiri kanan saudara. Katakan, dia satu-satunya sobat kita yang setia. Haleluya. Kita semua bertepuk tangan. Sama-sama kita katakan, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Nama Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali katakan, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Hanya Dia Allah, satu-satunya sobat kita yang sanggup menghibur setiap hati kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah kebenaran disampaikan kepada setiap kita yang menjadi pendengar. Dan Tuhan mau bukan hanya kita menjadi pendengar saja, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Yesus kau
kita bersatu di dalam doa untuk mempersiapkan hati dan kehidupan kita. Bapa di dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu yang masih Engkau nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini ya Tuhan, kami percaya itu semua karena penyertaan-Mu, pertolongan-Mu bagi setiap kami Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada saat siang hari ini di mana kami boleh bersekutu bersama-sama, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kini saatnya bagi kami untuk mendengarkan akan kebenaran-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong setiap kami, secara khusus bagi hamba-Mu yang akan berbicara. Hamba berdoa Tuhan urapi, Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat. Juga bagi jemaat Tuhan yang akan mendengarkan di tempat mereka masing-masing, biarlah Tuhan Engkau hadir di sana bersama-sama juga dengan mereka untuk menolong mereka, untuk menguatkan iman mereka Tuhan. Dan hamba berdoa menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah kebenaran yang akan kami renungkan bersama-sama itu akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bisa menjalani kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang bagi sebagian orang itu tidak baik, dan ada banyak orang yang sepertinya hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, tapi saya yakin dan percaya bahwa kita semua ada dalam penyertaan Tuhan. Ya memang dalam beberapa waktu terakhir ini kita semua umat manusia diguncang oleh satu wabah yang sangat terkenal, dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu tahu apa itu wabah yang sedang melanda dunia ini, yaitu wabah COVID atau virus corona. Dan wabah ini membuat banyak orang hidup dalam kecemasan, banyak orang menjadi takut, banyak orang menjadi khawatir, dan wabah ini sepertinya menekan pikiran orang untuk membuat mereka tidak lagi memiliki pengharapan. Ya, termasuk juga anak-anak Tuhan yang kehilangan banyak hal. Mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan keluarga mereka karena meninggal. Ada banyak orang yang takut akan apa yang mereka alami saat ini karena virus ini. Tapi satu hal yang ingin saya bagikan kepada kita, sebenarnya bukan berfokus kepada apa yang sedang kita alami hari-hari ini, ataupun situasi-situasi di mana kita sedang berada saat ini. Dan ada banyak hal yang sebenarnya kita bisa pikirkan ketika kita ada di situasi seperti ini. Satu hal yang ingin saya sharingkan atau bagikan kepada kita pada hari ini adalah tentang bagaimana kita sadar bahwa di balik semua keadaan, di balik semua situasi, di balik semua hal-hal yang saat ini sedang terjadi di sekitar kita, kita harus ingat siapa kita. Karena itu akan menjadi dasar kita untuk tetap percaya kepada Tuhan dan melihat bagaimana rancangan Tuhan itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan yang saya pilih hari ini itu dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa lewat kebenaran firman Tuhan ini kita akan dikuatkan. Dan tema saya adalah tentang kita adalah anak-anak Allah. So, seberapa pentingkah status itu bagi kita, identitas kita sebagai anak-anak Allah? Karena dengan pertanyaan ini kita akan bisa merenungkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak akan mempengaruhi status kita. Dan ketika kita menjadi anak-anak Allah, apa jaminannya bagi kita ketika kita hidup sebagai anak-anak Allah? Ya, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ini satu narasi singkat, cerita tentang Daud dan Mephiboset. Dari cerita ini saya akan menjelaskan bagaimana kisah Daud dan Mephiboset itu menjadi satu hal penting yang menjadi gambaran tentang apa yang Allah kerjakan ketika kita sudah menjadi anak-anak Allah. Mari kita belajar bersama-sama. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu dapat memperhatikan di Alkitab masing-masing. Dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Siba? Jawabnya, hamba Tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya
kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepada Siba, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh memanggil Mefiboset dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap raja. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mefiboset. Jawabnya, inilah hamba Tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul milikmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Siba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Luar biasa. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Ya Bapak Ibu, itu teks yang sudah kita bacakan, dan saya ingin menjelaskan cerita ini dan menghubungkannya dengan apa yang Allah kerjakan di dalam Yesus, sehingga kita bisa mengambil bagian di dalam kerajaan Allah sebagai anak-anak Allah. Yang saya yakin dan percaya apa yang saya bawakan hari ini bukan hanya sekedar tentang identitas diri kita sebagai anak-anak Allah, tetapi apa pentingnya identitas itu di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Dari firman Tuhan ini saya akan membawakan kita untuk belajar beberapa hal yang penting bagi kita. Nah, kita akan memperhatikan dua bagian. Bagian yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga, dan kita akan belajar bagian yang berikutnya tentang apa yang terjadi bagi kita. Oke, dari bagian yang pertama dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ada hal penting yang ingin saya bagikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita hidup sebagai anak Tuhan, itu berarti objek utama dari kasih Tuhan adalah kita. Sebagai anak Tuhan, kita adalah tujuan dari penyataan kasih Allah bagi kita. Itu dapat kita perhatikan di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di mana di sana kita dapat melihat ketika Daud sudah menjadi raja atas bangsa Israel secara menyeluruh pada waktu itu, Daud melakukan satu hal yang luar biasa. Ketika Saul dan Yonatan sudah mati, Daud kemudian dipilih sebagai raja atas bangsa Israel. Daud melakukan sesuatu, dia mencari keluarga Saul, ya. Kalau kita membaca dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Daud berusaha, Daud berinisiatif, Daud mencari masih adakah orang yang tinggal dari keluarganya Saul. Cerita tentang Daud yang bertemu dengan Mefiboset itu dimulai dari inisiatif Daud sendiri untuk mencari dan menemukan orang-orang yang ada atau yang masih tinggal dari keluarganya Saul. Daud begitu mengasihi orang dari keluarganya Saul. Nah, ini kita bisa belajar. Ini menarik karena dari teks ini Daud mencari keluarga Saul. Ya, memang kita tahu anak Saul itu adalah Yonatan. Tapi kita bisa belajar bahwa dari cerita Daud dan Saul, sebenarnya kisah itu bukan kisah yang baik karena ada banyak hal yang sebenarnya buruk di antara Daud dan Saul. Saul adalah raja yang dipilih Allah, tapi kemudian dia tidak taat. Lalu
Tuhan kemudian memilih Daud untuk menggantikan Saul. Nah, cerita itu kita sudah sering bacakan dalam Alkitab dari kisah-kisah dalam kitab 1 Samuel, ya. Dan ketika Daud sudah dipilih untuk menggantikan Saul, kisah tentang Daud dan Saul itu menjadi berbeda. Kenapa? Karena Saul yang dipilih Allah sebelumnya, tapi ditolak oleh Allah. Dia berusaha untuk mempertahankan tahtanya, tapi kemudian dia berusaha juga untuk membunuh orang yang dipilih oleh Allah. Dan sepanjang kisah perjalanan Saul dalam sepanjang hidupnya, dia terus berusaha untuk membunuh Daud. Ya. Dan itu dilakukan berulang-ulang kali karena dia sangat-sangat membenci Daud. Dia sangat iri hati kepada Daud. Itu karena apa? Karena dia ingin mendapatkan tahtanya, ingin mempertahankan tahtanya. Dia tidak ingin supaya ada orang lain yang menggantikan dia. Tapi sebenarnya dia lupa bahwa di balik itu kuasa Tuhan menyertai Daud. Nah, ketika Saul dan Yonatan sudah mati karena mereka dibunuh oleh orang Filistin, Daud kemudian diangkat dan dipilih untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Nah, ketika dia sudah menjadi raja, dia mengalahkan banyak bangsa. Lalu dia kembali ke dalam kerajaannya di Yerusalem. Dia melakukan sesuatu hal yang menarik menurut saya. Dari cerita ini kita bisa lihat bagaimana peristiwa Daud bertemu dengan Mephiboset. Itu dimulai dengan sebuah inisiatif, yaitu mencari di manakah keluarga Saul. Masih adakah orang yang tinggal atau anak atau cucu dari Saul. Nah, kalau kita membaca dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Daud berusaha untuk mencari keluarga Saul. Masih adakah orang yang tinggal dari keluarganya Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepada orang itu. Nah, di tengah-tengah itu ada seorang yang bernama Siba. Dia adalah hamba dari keluarga Saul. Dia berkata kepada Raja Daud bahwa masih ada seorang anak dari Yonatan. Anak itu timpang karena kedua kakinya sudah cacat. Dan Siba bilang bahwa anak itu masih ada. Dan Daud bilang, bawalah dia kemari untuk bertemu dengan aku. Ya, mari kita perhatikan dahulu. Tadi saya sudah jelaskan sedikit tentang kisah Daud dan Saul. Tapi mari kita perhatikan siapakah itu Mephiboset. Kalau dari teks kita sudah bisa belajar dan menemukan sendiri beberapa hal tentang Mephiboset. Tapi izinkan saya untuk sedikit menjelaskan siapa itu Mephiboset. Mephiboset adalah keluarga dari Saul, yang adalah orang yang memusuhi Daud. Dia adalah cucu dari Saul yang adalah musuhnya Daud. Dia adalah anak dari Yonatan, seorang yang akrab dengan Daud, yang adalah sahabat Daud. Mephiboset adalah ahli waris. Kenapa? Karena dia adalah anak dari Yonatan yang adalah juga anak dari Saul. Tapi di sisi yang lain, Mephiboset bukanlah orang yang layak. Ketika semua peristiwa itu terjadi, Mephiboset adalah seorang yang tidak layak. Kenapa saya katakan tidak layak? Karena apa? Karena dia adalah bagian dari keluarga orang yang memusuhi Daud. Mephiboset hanyalah seorang yang cacat, orang yang tidak bisa lagi melakukan apa-apa karena keadaan kakinya yang sudah timpang. Dia sudah tidak bisa lagi berjalan dan dia ada dalam keadaan berkekurangan. Keadaan apapun yang dialami oleh Mephiboset itu menggambarkan satu keadaan yang sebetulnya tidak layak untuk bisa bertemu dengan Daud. Tapi dari teks ini kita dapat menemukan ada satu kalimat yang penting yang terus diulang oleh Daud. Kurang lebih ada 2 kali di dalam ayatnya ayat yang pertama dan di dalam ayatnya yang ketiga. Dalam ayat yang pertama Daud bilang, aku akan menunjukkan kasihku kepada keluarga Saul. Tapi di dalam ayat yang ketiga agak sedikit berbeda karena dia bilang bahwa aku akan menunjukkan kasih yang dari Tuhan kepada keluarga Saul. Ini luar biasa karena apa yang dilakukan Daud itu semua didasarkan pada apa yang dirasakannya, apa yang dialaminya lewat kasih Tuhan. Daud meminta kepada Siba, hamba dari keluarga Saul, untuk membawa seorang anak dari keluarga Saul untuk datang bertemu dengan dia. Ketika Daud berjumpa dan bertemu dengan Mephiboset, Daud mengembalikan semuanya apa yang menjadi milik keluarga Saul kepada Mephiboset. Tapi apa yang ingin saya tekankan dari bagian yang pertama, apa yang dilakukan oleh Daud kepada Mephiboset itu dimulai dari sebuah inisiatif, di mana Daud mencari orang yang tidak layak untuk bisa menerima kasih dari Allah.
Daud sangat mengasihi orang yang sebenarnya tidak layak untuk menerima apa yang harusnya mereka terima. Daud meminta Siba untuk membawa Mephiboset bertemu dia karena Daud sangat mengasihi dia. Bapak Ibu, ketika kita belajar dari teks ini, dari bagian yang pertama ini, saya ingin kita fokus kepada bagaimana kita menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, apapun situasi, apapun keadaan yang kita alami hari-hari ini, itu tidak akan membuat Allah berhenti untuk mengasihi kita. Seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Daud menunjukkan kasih itu kepada orang-orang yang sebenarnya tidak layak. Demikian juga dengan kita hari-hari ini. Mungkin ada banyak di antara kita yang berpikir bahwa ketika saya sakit, ketika saya mendapatkan masalah, ketika saya mengalami kesusahan, penderitaan dan sebagainya, mungkin kita memiliki kecenderungan seperti banyak orang yang lain yang berpikir bahwa oh, mungkin Tuhan tidak mengasihi saya, atau mungkin Tuhan tidak mempedulikan kehidupan saya. Dan banyak hal yang lain yang kemudian timbul di dalam pikiran kita tentang apa yang Allah lakukan bagi kita. Ketika kita sakit, kita mulai berpikir bahwa mungkin Allah sedang menghukum kita. Ya, saya sering mendengarkan akhir-akhir ini ketika wabah ini mulai melanda banyak negara, termasuk kita juga yang ada di Makassar. Lalu ada orang-orang yang mulai mengalami COVID. Mereka mulai berpikir bahwa sepertinya Tuhan tidak mengasihi saya, sepertinya Tuhan meninggalkan saya. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari teks Alkitab, sebenarnya sejak awal sampai hari ini, kasih Tuhan itu hanya dinyatakan kepada manusia. Allah begitu mengasihi manusia sekalipun mereka tidak layak untuk menerimanya. Nanti dari bagian yang pertama ini saya akan hubungkan dengan Yesus dan bagaimana itu terimplikasi dalam kehidupan kita. Baik, dari bagian yang pertama saya ingin kita belajar bahwa ketika kita hidup sebagai anak Tuhan, percayalah bahwa kita adalah objek dari kasih Tuhan. Sampai hari ini apapun situasi keadaan kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Percayalah akan hal itu. Karena apa? Karena ketika kita tahu identitas kita anak Tuhan, maka kita akan selalu percaya bahwa rancangan Tuhan, kasih Tuhan itu akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Bagian yang kedua yaitu tentang bagaimana kita hidup sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah, kita adalah ahli waris dari kerajaan Allah. Ahli waris. Kita memiliki apa yang Allah miliki. Itu juga bagian kita. Kita diterima oleh Allah sebagai anak-anaknya dan kita diangkat untuk menjadi anak-anaknya. Nah, itu juga dapat kita belajar dari teks firman Tuhan hari ini, dari kisah Daud dan Mephiboset. Ketika Daud menyuruh Siba untuk membawa Mephiboset bertemu dengan dia, kita akan menemukan di situ bagaimana Daud mengangkat Mephiboset. Daud menerima Mephiboset apa adanya keadaannya. Daud menyuruh Siba untuk membawa Mephiboset menghadapnya. Apa yang terjadi ketika Mephiboset bertemu dengan Daud? Ya, Mephiboset bin Yonatan dan bin Saul. Sekali lagi, itu diulang lagi ya. Keturunan Daud, keturunan Yonatan dan juga keturunan Saul. Setelah bertemu dengan Daud, maka bersujudlah Mephiboset dan menyembah kepada Daud. Tentu hal itu harus dilakukan karena Mephiboset bukanlah seorang yang bisa masuk di dalam kerajaan Israel, karena pada waktu itu yang menjadi raja itu bukan kakeknya ataupun bapaknya, tapi Daud yang adalah musuh dari kakeknya. Ini menarik karena ketika dia bertemu dengan Daud, dia bersujud, dia menyembah kepada Daud. Daud pun berkata, Mephiboset menjawab, inilah hamba Tuhanku. Daud sekali lagi menegaskan maksudnya untuk menyuruh Siba membawa Mephiboset bertemu dengan dia. Tentu ya, kalau kita bertemu dengan orang yang sepertinya kita seringkali melakukan kesalahan kepada dia dan ada banyak hal jahat yang kita lakukan kepada dia, pasti kita tidak mungkin bisa ketemu dengan sikap, oke, saya bisa bertemu, saya bisa menyapa dia dengan seperti biasanya. Tentu tidak seperti itu. Hal yang paling kita sadari bahwa kita tidak layak. Kita tidak bisa mungkin menghadap raja dalam keadaan kita yang tidak benar ini. Nah, itulah yang dilakukan oleh Mephiboset. Tetapi sekali lagi Daud menegaskan kepada Mephiboset bahwa dia ingin menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset. Dia bukan ingin menghukum, dia bukan juga untuk menghinakan, atau dia akan meninggalkan atau melakukan hal-hal yang jahat kepada Mephiboset. Tapi apa yang kita belajar
dari kehidupan Daud. Daud bilang bahwa aku akan menunjukkan kasihku. Ketika dia sudah bertemu dengan Mephiboset, hal yang sama masih dilakukan oleh Daud. Dia bilang bahwa aku akan menunjukkan kasihku kepada engkau, sekalipun engkau adalah keturunan dari orang yang memusuhi aku. Itu menarik dan bagi saya itu luar biasa. Kalau kita membaca cerita ini, kita akan bisa melihat bagaimana gambaran Tuhan mengasihi kita. Ketika Daud menghadap dan bertemu dengan Mephiboset, Daud bilang bahwa segala yang menjadi milik Saul itu akan diberikan kepadamu. Semua hal yang menjadi milik dari keluargamu itu akan dikembalikan kepadamu. Bapak Ibu, waktu Daud berkata demikian, Daud tahu bahwa sebenarnya Mephiboset bukanlah orang yang layak untuk menerima semuanya itu. Kenapa? Karena pada waktu itu yang memerintah sebagai raja itu bukan lagi Saul, tetapi Daud. Daud melakukan hal yang luar biasa bagi Mephiboset. Dia menerima Mephiboset dalam keadaannya, dan dia tidak hanya menerima dia, tapi dia mengembalikan semua hal yang seharusnya tidak diterima oleh Mephiboset. Dia menerima Mephiboset dalam keadaan yang sebenarnya tidak layak. Hal yang menarik dari cerita ini mulai dari ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Saya ingin kita belajar dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Ada satu bagian di mana Mephiboset begitu menyadari keberadaannya. Ayat yang ke-8, ketika Mephiboset sudah bertemu dengan Daud, lalu Daud bilang, aku akan menunjukkan kasihku, jangan takut, aku akan menunjukkan kasihku kepadamu. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata kepada Daud, apakah hambamu ini, Tuanku, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Luar biasa. Dia bilang bahwa sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku. Mephiboset merendahkan dirinya, dia sadar akan keberadaannya yang tidak layak. Bahkan dia bilang bahwa dia hanya seperti anjing mati. Kalau dalam konteks kita lihat anjing mati, ya mungkin ada orang yang senang juga karena itu akan menjadi berkat untuk dimakan. Tapi di sisi lain itu menunjukkan satu kehinaan, di mana dia bukanlah orang yang pantas untuk ada di dalam kerajaannya Daud. Tapi apa yang dilakukan oleh Mephiboset itu menunjukkan kehinaan dirinya, bahwa dia bukanlah orang yang bisa bertemu dengan Raja Daud. Karena keberadaannya, karena apa yang telah dilakukan oleh keluarganya kepada Daud. Tapi Daud bilang, jangan takut, aku tidak akan membuat engkau dihukum, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku tidak akan menolak engkau. Tapi aku akan menunjukkan kasihku. Yang mulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13, Daud melakukan beberapa hal yang penting yang bisa kita belajar. Mulai dari ayat yang ke-9, Daud bilang, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik keluarganya, kuberikan kepada cucu Tuanmu itu. Jadi semua hal yang menjadi milik dari keluarga Saul, milik dari Yonatan, semuanya itu diberikan kembali kepada Mephiboset. Ini satu hal yang luar biasa. Ketika Mephiboset bertemu dengan Daud, Daud bilang, segala yang menjadi milik keluargamu, milik kerajaanmu, itu akan dikembalikan kepada engkau. Daud menerima, tapi Daud juga memberi apa yang menjadi milik dari Mephiboset. Luar biasa. Ketika kita belajar dari firman Tuhan ini, kita akan sadar satu hal, bahwa apa yang dilakukan Allah bagi kita itu terlihat dari kisah-kisah Alkitab. Bagaimana Allah menerima kita dan Allah mengembalikan semua hak yang menjadi milik kita. Padahal waktu itu kita tidak layak. Kita tidak pantas untuk menerima semuanya itu, tapi Allah melakukannya bagi kita. Itu kita bisa belajar dari cerita ini. Daud kemudian berkata bahwa, Siba, engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuanya supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Itu juga dilakukan oleh Daud sekali lagi. Daud bilang bahwa Siba dan semua keluarganya, bahkan hamba-hambanya, mereka harus bekerja untuk Mephiboset. Ya, satu status di mana Daud mengangkat Mephiboset untuk dari seorang yang hina bisa mendapat satu tempat yang layak. Bahkan semua hal yang dikembalikan kepadanya itu terasa bagi Daud belum cukup. Jadi Daud bilang,
Siba dan keluarganya, engkau harus bekerja bagi Mephiboset supaya dia bisa tetap ada makanan, dia bisa tetap hidup layaknya seorang anak raja. Ya. Yang berikutnya Daud bilang bahwa demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Ya, dalam ayat yang ke-10, engkau harus mengerjakan tanah baginya engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ya, luar biasa. Apa yang sekali lagi dilakukan oleh Daud. Daud tidak hanya memberikan apa yang menjadi bagian dari keluarga Mephiboset. Daud tidak hanya menerima dia, tapi Daud juga menempatkan dia untuk makan bersama-sama dengan dia di tempat di mana hanya Daud dan keluarganya yang bisa makan. Itu artinya Daud mengangkat Mephiboset dari tempat yang tidak layak untuk bisa ada bersama-sama dengan dia sebagai orang atau sebagai ahli waris dari kerajaannya. Ini sungguh luar biasa. Apa yang ingin saya jelaskan dari bagian itu tentang anjing mati, ya. Keadaan di mana Mephiboset bilang bahwa aku adalah anjing mati, seperti anjing mati, itu menjadi cerminan dari suatu keadaan yang sebenarnya tidak layak atau jahat di mata Daud. Meski demikian, Daud tidak menolak atau menghinakan Mephiboset, melainkan karena kasihnya ia tetap menerima Mephiboset. Bahkan kepada Mephiboset diberikan segala sesuatu yang sebenarnya bukan miliknya lagi. Daud mengembalikan semua yang menjadi milik Mephiboset dan keluarganya. Bahkan bagi keluarganya dan hamba-hambanya, mereka harus melayani Mephiboset. Ya. Daud menunjukkan kasih Tuhan itu dengan menerima Mephiboset dan melupakan semua hal yang jahat yang telah dilakukan oleh nenek moyang Mephiboset. Daud melupakan semuanya itu dan dia memberikan sebuah tempat yang sebetulnya tidak layak untuk Mephiboset. Makan sehidangan dengan Daud di meja kerajaan itu adalah sebuah keadaan yang luar biasa bagi Mephiboset. Ya. Itu berarti bahwa Mephiboset bukan lagi sebuah orang yang dihukum, dia bukan lagi orang yang tidak layak, tapi dia diterima sebagai anak dalam kerajaan Daud. Luar biasa. Ya. Daud menunjukkan kasih itu dengan menerima orang yang sebenarnya jahat di matanya. Ya. Orang yang punya keluarga yang sangat-sangat jahat kepada Daud, tapi Daud tidak membenci keluarga Saul. Daud tidak menolak keluarga Saul. Dia tidak menghinakan keluarga Saul, tapi dia menerima Mephiboset. Walaupun Mephiboset bukanlah orang yang layak. Bapak Ibu, pengampunan itu berarti bahwa kita bisa memberikan sebuah ruang di dalam hati kita kepada orang yang tidak layak untuk tinggal di dalam hati kita. Ada banyak orang yang mengampuni, ada banyak orang yang bisa memaafkan, tetapi kadang-kadang mereka tidak memberikan ruang itu dalam hati mereka. Ya. Itulah sebabnya ketika kita membenci, hal yang ada dalam hati kita adalah kita tidak memberikan ruang bagi orang-orang yang kita benci. Kita justru menolak mereka, kita justru menghinakan mereka, dan kita cenderung tidak mengharapkan mereka untuk ada di sekitar kita. Tapi apa yang kita belajar dari Daud? Daud mengampuni dengan memberikan sebuah tempat yang tidak layak kepada orang, yang memberikan tempat kepada seseorang yang tidak layak untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Ya, ini dua hal yang penting, dan dari sini saya ingin kita fokus kepada apa yang Allah kerjakan melalui Yesus bagi kita. Apa yang dilakukan oleh Daud adalah gambaran, suatu gambaran yang khusus yang sebenarnya akan digenapi di dalam Yesus Kristus bagi kita sekalian. Yesus adalah Raja, Yesus adalah Tuhan kita, Yesus adalah seorang pribadi yang seharusnya yang layak untuk kita tinggikan. Tapi waktu kita masih berdosa, Ia memberikan dirinya, Ia mengorbankan dirinya, dan Ia mati supaya kita bisa diselamatkan. Kita yang seharusnya tidak layak, kita yang seharusnya dihukum, diterima oleh Yesus sebagai anak-anak kerajaannya. Kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah ahli waris dari kerajaan Allah. Hal ini jauh lebih penting dan lebih besar dari siapakah kita di dunia ini. Apa yang kita miliki hari ini dan hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita,
itu tidak akan pernah mengubah situasi kita sebagai anak-anak Allah. So, seberapa pentingkah status kita sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Waktu kita menjadi anak-anak Allah, ada dua hal penting yang ingin saya bagikan kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama adalah, waktu kita hidup sebagai anak-anak Allah, saya mau katakan kepada kita semua, baik yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit, ataupun dimanapun aja, bahwa waktu kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Allah mengasihi kita, Allah sangat mempedulikan kita, dan semua kasih itu ditujukan kepada kita melalui pengorbanan Yesus. Karena itu saya ingin bertanya kepada kita hari ini, hal apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Bahkan ketika kita masih berdosa, kita masih berada di bawah penghukuman karena ketidaktaatan, Allah mengasihi kita. Dalam Roma 5 ayat 8 kita dapat membaca di sana bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada umat manusia oleh karena Kristus Yesus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Luar biasa. Dalam Roma 8 ayat yang ke-35 Paulus pun berkata seperti ini. Kesakitankah atau kesusahankah? Penderitaankah atau kelaparankah? Bahayakah atau ketelanjangankah? Tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Apapun keadaan kita hari-hari ini, mungkin ada di antara kita yang sedang sakit, mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul, mungkin ada di antara kita yang berkeluh dalam pergumulan-pergumulan kita hari ini. Saya mau katakan kepada kita bahwa waktu kita menjadi milik Kristus, kita diterima sebagai anak-anak Allah, kita harus percaya bahwa Allah mengasihi kita, Allah mempedulikan kehidupan kita, Allah memperhatikan setiap detail-detail kehidupan kita. Mungkin saat ini kita sedang sakit dan kita mulai berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Saya mau katakan kepada kita bahwa ada konsekuensi yang harus kita terima karena kejahatan manusia. Tetapi itu tidak akan pernah membuat Allah berhenti untuk mengasihi kita. Jadi saya mau katakan kepada kita bahwa ingat, Bapa kita, Allah kita, itu sudah memberikan dan menunjukkan kasih itu kepada kita. Jadi tidak ada satu hal pun, tidak ada satu alasan pun yang akan membuat kita ragu bahwa sampai hari ini Tuhan tidak mengasihi kita. Mungkin itu pikiran-pikiran yang datang daripada iblis yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita bimbang, sehingga kita mulai melupakan bahwa Allah sangat mengasihi kita. Dimanapun kita berada saat ini, percayalah bahwa waktu kita hidup, kita meyakini diri kita adalah anak-anak Allah. Apapun situasi dan keadaan apapun yang kita alami, itu tidak akan membuat Allah berhenti untuk mengasihi kita. Yang kedua, waktu kita hidup sebagai anak-anak Allah, kita harus percaya bahwa kita adalah ahli waris dari kerajaan Allah, bukan dari kerajaan dunia ini. Itu sebabnya jangan hanya berfokus kepada keadaan-keadaan yang sulit yang saat-saat ini sedang kita hadapi, tetapi berharaplah kepada apa yang akan datang kelak. Karena itu jauh lebih penting. Kita adalah ahli waris dan Yesuslah jaminan kita bahwa kita akan menerima hal yang jauh lebih berharga daripada segala hal yang ada di dunia ini. Bapak Ibu, ketika wabah virus corona ini mulai datang, ada banyak orang mulai takut tentang kematian, ada banyak orang yang mulai bimbang tentang kehidupannya nanti dan seterusnya. Tapi yang saya mau katakan kepada kita bahwa ada satu kebenaran penting, bahwa ketika kita menjadi anak Allah, mungkin ya saat ini kita sedang ragu dan bimbang, kita mungkin berpikir apa yang akan terjadi kelak dalam kehidupan kita. Saya mau katakan bahwa waktu kita hidup dalam Kristus, kita mati dalam Kristus, kita punya tempat yang sudah disediakan bagi kita oleh karena apa yang dilakukan oleh Kristus. Roma 8 ayat yang ke-18 di sana dikatakan, mari kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini. Oke, mulai dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-24. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan.
Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kerajaan kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati sambil menantikan pengharapan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita telah diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang mengharapkan apa yang dilihatnya. Oke, saya baca lanjut lagi. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian firman Tuhan. Apa yang bisa kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Paulus, Bapak Ibu? Bahwa sebetulnya penderitaan apapun yang kita alami, kesusahan apapun yang kita alami hari-hari ini, ada banyak orang yang mulai takut. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa kita punya pengharapan. Kita punya Yesus. Yesuslah jaminan kita. Waktu kita melihat kepada Yesus, kita percaya bahwa apa yang disediakan oleh Allah, oleh Yesus bagi kita, itu jauh melebihi semua keadaan-keadaan apapun yang kita alami hari-hari ini. Yaitu dua hal penting yang ingin saya bagikan kepada kita pada hari ini. Saya mau berkata bahwa ingat, apapun keadaanmu, engkau dan kita semua adalah anak-anak Allah. Jadi apa? Yang penting dari hal ini, dari kebenaran ini adalah bahwa tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kita. Dan ingat, kalau di dunia ini kita susah, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita di dalam kerajaannya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Hamba berdoa Tuhan memberkati setiap kami. Kami percaya bahwa Tuhan, ketika Engkau menebus kami, ketika Engkau mengangkat kami dan menyelamatkan kami percaya bahwa Tuhan, kami punya tempat di dalam kerajaan-Mu, karena kami adalah anak-anak-Mu, anak-anak ketebusan-Mu, anak-anak yang Engkau kasihi. Kami bersyukur bahwa Tuhan, kami punya Tuhan yang seperti Engkau. Seberapa berat, seberapa sulit, apapun keadaan-keadaan yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya bahwa Tuhan, tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kami, yang dapat menjauhkan kami daripada kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa melakukan kebenaran ini dalam kehidupan kami. Ketika kami bergumul dengan banyak hal, kami percaya bahwa Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Dan tolong mampukan kami untuk bisa melakukan kebenaran ini Tuhan. Ketika orang lain menyakiti kami, ketika orang lain melukai kami, ajar kami untuk mengampuni seperti Tuhan Engkau mengampuni kami. Tolong kami untuk bisa mengampuni orang yang ada di sekitar kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan, kami juga bukan orang yang sempurna, pribadi yang sempurna. Kami tahu ada banyak kekurangan-kekurangan dalam kehidupan kami. Tolong kami Bapa dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur bisa beribadah pada pagi hari ini. Dan sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita bersyukur buat pertolongan Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kita. Haleluya. Untuk terkasihku, selama
Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa kami yang baik, Bapa yang begitu mengasihi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah kami pada hari ini, buat pertolongan Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam ibadah ini, sehingga ibadah dapat berjalan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur untuk semua itu Bapa. Dan saat ini juga Tuhan, di hadapan Tuhan, kami membawa doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebelum keluar dari mulut bibir kami ini Bapa, Engkau yang paling tahu terlebih dahulu apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, bahkan apa yang kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan, buat anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Ada Saudara Rian, ada Ibu Mei, ada Ibu Doris Tuhan. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika saudara-saudara kami menikmati kasih setia Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah Engkau terus memelihara, menjaga, melindungi, menyertai setiap kehidupan mereka. Dalam kehidupan mereka biarlah tangan kasih Tuhan selalu menopang hidup mereka. Engkau Bapa yang selalu bersama-sama dengan mereka di dalam setiap musim kehidupan mereka, apapun yang mereka alami, Engkau selalu ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Bahkan Tuhan saat ini juga Bapa, kami mau berdoa secara khusus buat keluarga Ibu Christina, di mana beberapa hari yang lalu Engkau memanggil orang tua terkasih, yaitu Bapak terkasih Tuhan. Bapa, kami terus berharap kepadamu Tuhan. Kami meminta Tuhan, biarlah kekuatan, penghiburan yang sejati yang datangnya daripada Tuhan Engkau limpahkan bagi keluarga besar Ibu Christina Tuhan, sehingga mereka Tuhan di dalam keadaan duka, mereka juga dapat merasakan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Engkau Allah yang ada bersama-sama dengan mereka. Engkau Bapa yang memelihara hidup mereka. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap mereka. Tuhan tolong Ibu Christina bersama dengan keluarga besar, biar mereka dapat menerima semua yang Kau izinkan terjadi, dengan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Sekali lagi Bapa, kami menyerahkan Ibu Christina dengan keluarga besar ke dalam tangan pengasihan Bapa. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa secara khusus buat jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, dimanapun mereka berada Tuhan. Bapa, kami minta belas kasihan-Mu Bapa. Mari Tuhan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, dari ujung rambut mereka sampai ujung kaki mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan setiap hidup mereka. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya mereka mengalami pemulihan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa secara khusus bagi bangsa kami Tuhan, bahkan kota kami, kota Makassar Bapa, di mana masalah yang terjadi Tuhan, virus corona yang ada Bapa. Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu Bapa. Tuhan tolong Bapa, sehingga masalah ini dapat selesai dengan cepat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap orang-orang yang mengalami sakit penyakit ini Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pemulihan, kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan terjadi atas setiap kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka damai sejahtera, Tuhan memberikan mereka sukacita di setiap hati mereka, sehingga mereka dapat mengalami pemulihan yang datangnya daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa juga buat orang-orang yang dalam pengawasan Tuhan. Tuhan tolong,
Biarlah mereka juga dapat menjaga kesehatan mereka dengan baik. Kami juga berdoa bagi setiap pribadi lepas pribadi kami Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan tolong kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga perlindungan Tuhan, proteksi daripada Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kami. Tolong kami Bapa, berikan kami hikmat-Mu Tuhan dalam menjaga kesehatan kami. Biarlah kesehatan, kekuatan yang datangnya daripada Tuhan terjadi atas hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap orang-orang yang mengalami duka cita, di mana Engkau telah mengambil sanak saudara mereka Tuhan melalui virus corona ini Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan penghiburan yang sejati yang datangnya daripada Tuhan. Berikan kepada setiap mereka ketabahan, keikhlasan Tuhan. Tuhan tolong mereka Bapa, Tuhan tolong mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap dokter, para medis yang menangani, Tuhan tolong, Tuhan mampukan mereka Bapa. Tuhan berikan mereka kesehatan yang ekstra Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka Tuhan dengan baik. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, lindungi sertai mereka Bapa. Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu Bapa. Jauhkan mereka dari segala virus-virus corona ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Berkati presiden, wakil presiden Bapa, dari pusat sampai kepada pelosok-pelosok daerah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar pemerintahan yang datangnya daripada Tuhan terjadi bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, bahkan kota kami, kota Makassar Tuhan. Keamanan bangsa kami, keamanan kota kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar kesejahteraan keamanan kota kami Bapa berasal daripada Tuhan. Berkati setiap orang-orang yang melakukan tindak kejahatan, Tuhan jamah setiap hati nurani mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa-doa kami, dan kami percaya Engkau akan menjawab dan melakukannya sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Cuma Tuhan, mari kita berdoa. Kita akan akhiri semua rangkaian ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Kiranya berkat jasmani rohani, berkat jiwani turun atas umat-Mu ya Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini, kami percaya bahwa mereka semua hidup dalam berkat kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua yang sudah kami terima dari Tuhan. Kami berdoa Bapa, umat-Mu yang adalah milik-Mu sendiri, yang telah Engkau beli dan harga yang mahal, yakni darah-Mu, mereka akan kembali kepada kehidupan mereka. Mereka akan melakukan semua aktivitas mereka, baik itu di rumah, bahkan apapun yang dikerjakan dengan tangan mereka, Tuhan jadikan berhasil dimanapun mereka pergi. Kami percaya bahwa berkat jasmani rohani akan mengikuti umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada dalam pergumulan, kami percaya Engkau jawaban atas kehidupan kami. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesus yang telah memberikan hidup-Mu bagi kami di dalam Roh-Mu yang kudus. Dan kami percaya melalui ketiga nama itu, Bapa, Anak, dan Roh, kami boleh menikmati semua janji-janji-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.